Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Adapun penekanan warta jemaat kita pada pagi hari ini, yaitu pada poin yang ke-15, ibadah syukur keluarga. Yang pertama, Ibu YR Sirompo atau Nenek Gilbert di kelompok pelayanan 1 Jalan S. Parman nomor 24 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Yang kedua, Bapak Andaria Stasinan dan Ibu Agustina Pata di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada hari Minggu 14 Januari 2024 pukul 12 WITA. Poin yang ke-16, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudara Ardi Paltanrego dengan Saudari Novianti SAN akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Home Base Mapadeceng Klasis Masamba. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 12 WITA di rumah kediaman mempelai perempuan Lorong 5, Desa Benteng, Dusun Benteng, Kecamatan Mapadeceng, Kabupaten Luwu Utara. Ibadah persiapan perkawinan Saudara Ardi Paltanrego dengan Saudari Novianti di kelompok pelayanan 1A dilaksanakan pada hari Rabu 10 Januari 2024 pukul 16.30 di rumah keluarga Agustinus Rego, dan atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-17, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Sarah Tiku atau Nenek Tiku, orang tua dari Bapak Ishak Sapan, mertua dari Ibu Yohana Tandek, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 di rumah kediaman Pasang, Dende Tombang, Kelurahan Pasang, dilaksanakan pada hari Senin 8 Januari 2024 pukul 17 WITA, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-22, Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027. Yang pertama, berhubung padatnya pelayanan di Jemaat Rantepao, maka peneguhan penatua dan diaken terpilih Jemaat Rantepao diundur ke hari Minggu 21 Januari tahun 2024. Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Januari pukul 16 WITA dan gladi dilaksanakan pada tanggal 20 Januari pukul 13 WITA. Tambahan warta jemaat yang pertama, disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa berdasarkan rapat harian diperluas Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada tanggal 15 November 2023 telah membicarakan proses mutasi Pendeta Gereja Toraja tahap pertama tahun 2024, memutuskan untuk memutasi Pendeta Tabita Manggawa STH dari Jemaat Rantepao Klasis Rantepao untuk ditempatkan ke Jemaat Ramah Klasis Makassar Tengah. Untuk proses penguraian dikoordinasikan dengan BPK Rantepao dan BPSW 2 Rantepao. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Martin Luther Elok Maran, orang tua dari Ibu Rina Elmas atau mertua dari Bapak Pendeta Efraim Asang Matasak pada hari Sabtu 6 Januari 2024 di Rumah Sakit Umum Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Rano. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikian penekanan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual dari rumah masing-masing.
Syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita memasuki perayaan Epifani, yaitu penampakan atau manifestasi Yesus terhadap dunia melalui kelahirannya yang ditandai dengan kedatangan orang-orang Majus dari timur. Selain itu, kita mengenang kemuliaan Kristus setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk memulai pelayanannya di dunia. Penampakan Yesus ke dalam dunia adalah anugerah untuk seluruh dunia melalui karya, pengajaran, keteladanan, dan pengorbanannya. Karena itu, mari dengan penuh syukur kita menyembah Dia dalam kemuliaannya di bawah tuntunan tema firman yang menata dan membarui dunia. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia mau menerima, merengkuh, dan merangkul kita dalam dekapan cinta kasih-Nya. Firman-Nya berkuasa menata dan membaharui dunia. Namun seringkali kita jatuh dalam berbagai pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang justru merusak tatanan kehidupan yang diciptakan Tuhan. Marilah kita mengakuinya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Ampunilah dan terangilah hati kami, agar tutur kata dan perbuatan kami selalu menyenangkan-Mu. Kasihan walau tak layak hatiku, tadi ku angkut kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Kita akan baca secara berbalasan antara laki-laki dan perempuan. Kalimat yang agak keluar akan dibaca oleh kaum perempuan dan kalimat yang agak ke dalam dibaca oleh kaum laki-laki. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, Ya Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan, Suara Tuhan penuh semarak. suara Tuhan mematahkan pohon aras, Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin, firman Tuhan. Lalulah koi puang tu mintu ka di pangkeran mintu malaikat pudi-pudi tu kama totoran na puang ta pakala bisangan na lalulah koi puang tu mintu mapudian si patona sangan na penombay tupuan mintu malaika pudi-pudi
sanganna. Untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memanggil kami dari tempat kediaman kami, berkumpul di hadapan-Mu, bersekutu, beribadah, memuji nama-Mu, mengucap syukur kepadamu, mengaku dosa, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas persekutuan kami. Saat ini firman-Mu akan diberitakan, tetapi kami sadar bahwa pikiran kami dan hati kami tak mampu memahami betapa dalamnya dan luasnya firman-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, bimbinglah pikiran kami, supaya firman-Mu dapat diberitakan dengan baik dan benar, dapat didengar dan dipahami oleh umat-Mu. Firman hidup yang akan mengambil tempat dalam hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Datanglah ya Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena umat-Mu ini telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Amin. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menerima Roh Kudus?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata
dalam bahasa roh dan nubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak-Aku yang kukasihi, kepadamulah Aku berkenan." Demikian firman Tuhan, kure sumanga puang. Selamat pagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kita bersyukur bisa memasuki tahun yang baru, dan saya berterima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepau yang memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani pada hari ini, pada minggu pertama ini. Pokok renungan kita bertolak dari Kitab Kejadian pasal 1, kisah penciptaan langit dan bumi. Mungkin ada orang bertanya, pada waktu itu manusia belum dicipta. Yang dicipta pertama terang, kemudian menyusul yang lain-lainnya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, pohon-pohonan, ikan. Manusia terakhir. Tapi kalau ditulis bahwa Tuhan menciptakan ini, siapa yang melihat bahwa itu yang pertama dicipta oleh Tuhan? Kalaupun manusia pertama itu ada, dia belum tahu apa-apa juga tentang ini. Banyak kisah-kisah dalam kitab Kejadian agak sulit dipahami sebagai suatu sejarah, ya, sebagai fakta sejarah. Dan untuk memahami kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, kisah ini tidak boleh dibaca sebagai suatu fakta sejarah,
Tetapi Kejadian 1 sampai 11 harus dipahami sebagai pernyataan iman orang Israel. Dari dalam kisah itu doktrin-doktrin diungkapkan, ajaran iman diungkapkan. Ya, sama saja soal hari pertama Tuhan membuat ini, hari kedua membuat ini, hari ketiga tidak boleh dipahami bahwa hari Senin Tuhan menjadikan terang, hari Selasa Tuhan membuat ini, bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi bahwa Tuhan mencipta secara teratur, itu yang mau diajarkan dari dalamnya. Ya, ini kita bangun dulu pemahaman. Mulai kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 harus dibaca sebagai pernyataan iman, ajaran-ajaran iman bagi Israel kuno dan bagi kita. Nanti kitab Kejadian pasal 12 ketika Abraham dipanggil, baru mulai dengan fakta sejarah sampai sekarang ini. Itu mengenai cara membaca Alkitab, khususnya kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 ini. Nah, dengan demikian kita sudah bisa agak ringan dan tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan, na mindan tira jo pista toton na ta patolino na demo tu di koe digarage dolo to. Kita tidak. Tapi iman mau diungkapkan, iman Israel kuno dan iman kita juga bergantung di sana bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka di dalam ciptaan itu ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Saya beberapa kali mengungkapkan cerita saya ketika kami baru pindah dari Samarinda ke Rantepao, tinggal di rumah jabatan BPS. Anak saya yang yang terakhir, si Raya itu sekolah di SD 5 ya. Tapi sebelum pergi sekolah, kebetulan rumah atau dapur di belakang itu dibuat, diperbaiki, baru tukang, ada semen di sana bertumpuk, ada pasir dan sebagainya, membuat lantai. Pulang mereka sore hari, anak saya yang kecil itu mulai membuat pasir itu dari gunung-gunung, jalan-jalan situ, dan dipandangnya baik buatannya itu. Besoknya dia pergi sekolah, ajak temannya mau datang bermain, ada tempat mainan saya buat, mari kita sama-sama. Datanglah teman itu. Tapi pagi itu datang tukang, dan pasir itu mulai dibongkar lagi, campur semen dan sebagainya. Ketika tiba siang-siang tiba di belakang, sudah tidak ada, marahnya luar biasa. Saya katakan itu kurang bagus, nanti dibuat yang lebih bagus. Tidak, memang sudah begitu. Wah. Jelek dalam pemandangan saya, dalam pemandangan tukang, tapi anak saya si kecil itu memandang itu sangat baik. Dan kalau saya merusak, betapa marahnya dia. Sekedar semacam pengandaian, kalau Tuhan yang menciptakan bumi ini, menciptakan dunia ini, dan Tuhan memandang bahwa ciptaannya itu baik adanya, tapi kita merusak ciptaan itu, entah manusia kita rusak, entah hutan kita rusak, entah lingkungan kita rusak, siapa yang marah? Pertama-tama yang marah adalah penciptanya. Tuhan memandang itu baik, tapi kita memandang itu kurang baik. Ada manusia yang berbeda dengan kita, dan kita menganggap manusia ini enggak sempurna, kurang baik. Dia kita keluarkan, kita jauhkan, enggak mau dengan dia, enggak sama dengan kita. Tapi dalam diri yang berbeda dengan kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah.
Tuhan menciptakan dia berbeda dengan yang lain. Loh, memang Tuhan menciptakan perbedaan. Saya nggak tahu sudah berapa puluh miliar manusia pernah hidup di dunia ini, belum ada dua manusia yang sama. Mirip, ya. Tapi bahwa dia sama cara berpikirnya, sama cara melangkahnya, sama warna suaranya, sama sikapnya, nggak ada. Bahwa mirip oke, tapi tidak ada yang sama. Itu berarti bahwa memang Tuhan menciptakan perbedaan. Karena itu kita menghargai perbedaan. Perbedaan itu memperindah kebersamaan, memperindah ciptaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi cara membaca kitab Kejadian 1 sampai 11. Dan yang kedua kita mulai masuk dengan mengatakan ajaran iman bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kalau Tuhan menciptakan, Ia mencipta dalam perbedaan. Kita menghargai ciptaan itu. Merusak ciptaan Tuhan. Bukan pemerintah yang pertama sakit hati, marah. Bukan pimpinan gereja, bukan pendeta, bukan pencinta lingkungan yang pertama marah. Sesungguhnya Tuhanlah sang pemilik ciptaan itu yang paling marah ketika ciptaan itu dirusak. Memang kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola, memelihara. Dan karena itu ada intervensi manusia di dalam memelihara, di dalam mengelola. Tapi intervensi itu untuk mempertahankan ciptaan Tuhan yang baik atau menata ciptaan Tuhan yang sudah bagus ini. Melindungi ciptaan Tuhan yang dicipta secara teratur, dan dalam setiap ciptaan Tuhan mempunyai rencana-rencana. Kita tidak tahu, tapi Tuhan mengenal rencana itu. Yang umum kita tahu kursi 4 kaki. Tapi kadang-kadang sangat tukar membuat kursi hanya 3 kaki. Dan kita mengatakan, jangan mengatakan, oh ini salah, masa cuma 3 kakinya. Harusnya 4. Tapi tukang mempunyai rencana mengapa harus 3 kaki kursi. Kadang-kadang juga 6, karena panjang. Kalau pikiran yang dasar saja 4 kursi 4 kaki. Tetapi Tuhan tukang membuat lebih dari itu. Ada rencana, ada maksud, sehingga berbeda dari ciptaan yang lain. Hormatilah ciptaan-ciptaan Tuhan. Kalau kita menghormati sesama manusia, 2 hal. Pertama, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, ia segambar dengan Allah. Sehingga merusak gambar Allah itu adalah mencederai hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mencipta itu dikatakan tadi bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu berarti yang ada ialah kekacau balauan. Belum berbentuk. Enggak tahu yang mana gelap, yang mana terang, yang mana daratan, yang mana lautan. Gelap gulita. Belum berbentuk. Dan Allah mulai mencipta, mengubah itu dengan menciptakan terang. Allah berfirman, maka jadilah terang. 2 hal di dalamnya. Allah membuat yang kacau balau menjadi teratur. Itu berarti bahwa Allah menghendaki keteraturan. Maka melakukan keteraturan, menata keteraturan adalah melakukan firman Tuhan. Kemarin juga ya, dan bukan cuma tadi malam, tapi di mana-mana. Yaitu kita toraya ya nademu acara, nademu kumande, takotola sayu muki. Mujem moto jo, di suang siapa jo, di alas pan. Piring juga seperti banyak piring. Tapi dia juga tuh mataku, tak emang piring na om na nalan na binila ko boko. Kenapa sih tidak bisa teratur?
Makanan cukup banyak. Toraja ini kalau sudah ada pesta berlimpah itu makanan. Jarang sekali bahwa kehabisan makanan. Jarang. Bukan tidak pernah, jarang. Tapi kita itu tidak bisa mengatur diri. Antrilah dan sebagainya. Toh tidak akan habis. Masih jauh di sana, anaknya, orang tuanya, temannya angkat piring, opor ke sana. Kayaknya takut kehabisan piringnya. Mulailah mengatur. Ini sederhana, ya. Keteraturan. Saya juga pernah ke Papua dulu, di Wamena ada acara syukuran dan orang makan. Panjang sekali antrian. Saya bilang, luar biasa ini. Kalau di Toraja ini si Bobo mau kijondala kan DTE. Ya, mohon bolehlah kira-kira ke depan kita bersabar ya. Jangan takut bahwa tidak dapat makanan. Ya. Belajarlah antri. Di bandara pun juga seringkali sudah disuruh antri tapi belum sabar juga, masih serobot dan sebagainya. Tapi oke, itu orang lain. Tapi yang sederhana bagi kita, keteraturan itu mungkin ini perlu diumumkan sekali-sekali ya. Yang tak akan dia kok antri ya dan inabasyala. Di situ kan dia mataku. Yang ambil piring pengen piring, terus ambilkan temannya piring. Kecuali kalau misalnya dia tidak bisa ambil makanan sendiri, ya susi bangsa ambil ikut paparan tejong, buarkan dalam malam antri ya. Itu lain soal kan yang demikian. Tapi kalau kita antri, ya antrilah dan sebagainya. Allah menghendaki keteraturan, ia mengubah kekacau balauan menjadi teratur. Dan yang penting di sini ialah Allah mencipta hanya dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Melalui firman, segala yang tercipta menjadi ada. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia atau tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Melalui firman, dunia dan segala isinya dicipta. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah mencipta melalui firman, dan firman ini kemudian menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi kita boleh katakan Allah mencipta melalui Yesus, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tanpa Yesus tidak ada yang ada sekarang ini. Semua yang ada sekarang ini melalui Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi kalau melalui Yesus dunia diciptakan dan segala isinya termasuk manusia di dalamnya diciptakan melalui Yesus. Dan kalau manusia rusak, dunia rusak, untuk memperbaiki kembali harus melalui Yesus. Kalau tangan saya yang membuat kursi ini dan rusak, untuk memperbaiki kursi, tangan saya yang bisa memperbaikinya. Kalau dunia diciptakan melalui Yesus, yaitu firman, dan dunia rusak, untuk memperbaiki yang rusak ini haruslah melalui Yesus. Luar biasa. Dan karena itu kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, itu kembali kepada kitab Kejadian pasal 1. Karena dunia dicipta melalui Yesus dan memperbaiki dunia yang rusak harus melalui Yesus. Tidak ada cara lain. Kita bersyukur bahwa kita telah menerima Yesus, mengimani Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Kita yang rusak ini di dalam Yesus, kita yang rusak diperbaiki kembali, disempurnakan kembali di dalam Yesus. Di luar Yesus
kita tidak bisa diperbaiki. Hanya di dalam firman kita bisa diperbaiki. Hanya di dalam Yesus kita bisa diperbaiki. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Itu iman terhadap Alkitab, Kitab Kejadian dan Injil Yohanes. Tuhan menciptakan terang. Dari semua yang ada dimulai dengan terang. Matahari belakangan. Ini jadi bingung kita. Kita berpikir bahwa matahari adalah sumber terang yang sesungguhnya. Tidak. Matahari bisa padam. Tapi Yesus sebagai terang dunia, Allah sumber terang tidak pernah padam. Ya. Tapi matahari bisa padam. Kalau cerita Alkitab kita bisa merujuk kepada kisah pada waktu Yesus disalibkan. Matahari menjadi gelap. Mulai jam 12 sampai jam 3 ketika Yesus tersalib, matahari menjadi gelap, padam matahari. Ada yang mengatakan, mungkin itu gerhana matahari. Ketika terjadi kegelapan pada waktu Yesus disalib. Tidak benar bahwa itu gerhana matahari. Gerhana matahari pertama biasanya singkat. Ya. Tapi ini 3 jam. Bagaimana ada gerhana matahari 3 jam? Yang kedua, dalam tradisi orang Yahudi, ketika Yesus disalibkan itu menjelang hari raya Paskah. Dan hari raya Paskah dalam tradisi Yahudi dilaksanakan pada bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika matahari ada di sebelah kiri, bumi di tengah, bulan di sebelah kanan. Bumi di tengah, maka itu terjadilah terang dan sebagainya. Itu keadaan pada waktu itu tidak mungkin ada gerhana matahari. Gerhana matahari hanya bisa terjadi kalau misalnya matahari di sebelah kanan, bulan di tengah, dan bumi di sebelah kiri. Maka bumi memeleh cahaya matahari, gelaplah di bumi. Ya, bulan memeleh sinar matahari, maka gelap. Itu baru terjadi gerhana matahari. Tapi bulan purnama terjadi ketika bumi ada di tengah. Sehingga tidak bisa terjadi gerhana matahari. Jangan menghubungkan, jangan-jangan gerhana matahari terjadi pada waktu Yesus disalibkan, gelap terjadi. Kalau begitu kenapa? Bagaimana mungkin? Kalau bukan gerhana matahari, mengapa bisa gelap? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya matahari tidak mempunyai sumber terang yang sejati. Sumber terang yang sejati adalah Tuhan. Matahari adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan terang sebelum ada matahari. Nah, karena Yesus sumber terang ini akan mati, kenapa mekapiri itu kira-kira tu puang matua, seperti gelap sedikit, baru muncul lagi terang. Sekali lagi itu mau mengatakan bahwa matahari bukanlah terang yang sejati, yang abadi. Ya, Pak Alfred pernah beberapa kali saya dengar ketika mengulas mengenai kitab Wahyu, ya, tidak ada lagi semuanya terang di dalam surga, tapi tidak ada lagi matahari, tidak dibutuhkan bulan. Mengapa? Karena Tuhan menjadi sumber terang yang sesungguhnya. Bukan lagi matahari, bukan lagi bulan, tapi Tuhan menjadi sumber terang. Sekali lagi, ajaran ini mengingatkan kita tentang iman bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dan ciptaan Tuhan itu teratur. Dan tidak ada yang bisa merusak ciptaan Tuhan ini. Kalaupun rusak, maka untuk memperbaikinya hanya Tuhan yang bisa memperbaiki.
Dan cara Tuhan memperbaiki itu melalui firman-Nya. Karena melalui firman dunia diciptakan, segala isinya diciptakan, maka melalui firman juga dunia bisa diperbaiki, manusia bisa diperbaiki. Ciptaan Tuhan itu teratur. Dan karena itu kita memelihara keteraturan juga. Jangan kekacau balauan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus mengatakan akulah terang dunia, maka kita bisa berjalan tanpa masalah. Tapi kalau tidak ada terang, maka kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada apa-apa yang bisa dibuat. Tadi malam Natal BPS mati lampu sedikit, Pak Pendeta Elvis nak kata aku bisa mahot patesa ba saya ngasih mikem akadik inadin tahu kita. Nah kita atau kita tambah khotbah, wah, dia juga bingung berkhotbah di dalam kegelapan. Tapi kalau terang membuat komunikasi menjadi baik, perjalanan kita menghindari masalah-masalah, menghindari tabrakan. Kalau tengah malam kita jalan dalam ruangan ini tanpa terang, gelap gulitang, yang terjadi ialah saling menyalahkan. Di komen dolo-dolo kau juga lendo ki. Kursi kita tabrak. Mungkin kita jatuh di got dan sebagainya, dan kita menyalahkan orang. Kalau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, hati-hati, jangan sampai ini pertanda kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Tapi kalau kita bisa menghindari masalah, maka itu pertanda jangan mungkin kita sedang berjalan di dalam terang. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan menciptakan keteraturan. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Menghormati Tuhan, menghormati ciptaannya, termasuk menghormati keteraturan dalam hidup ini. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai dengan rumusan pengakuan Nisea Konstantinopel berikut ini. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun untuk dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Yesusku juru selamatku. Persembahan pujian dari Bapak Pendeta JK Parantian. Dengan kasih disilahkan. Yesus Kristus katuoan lido, Yesus Kristus datunda lido, Ia mau buang mau kuasa sudut pakaboro, rampa di lido untolongi tauda bai mokobi etau nabuhan bakare bani bakale liani
lakolido tu bisa otoda katualido ya betul Yesus Kristus buat sia juru salabada telido Yesus Kristus katuan lido Yesus Kristus satuna telido ia membuat makuasa sungguh Pak Kaboro buah maka rampat dirido untuk lokni tahu dah buah maka rampat dirido untuk lokni tahu dah. Ya, lagu ini saya ciptakan sebelum saya buta total. Ya, terima kasih. Terima kasih persembahan pujian Bapak Pendeta Jaga Parentehan. Tuhan dimuliakan. Sungguh banyak berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Maka sepatutnyalah kita datang membawanya di hadapannya, mempersembahkannya kepadanya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyikan NJNE 105. Dan di hadapan kita ada kotak pembangunan. Seberapapun kita dapat mempersembahkannya akan sangat bermanfaat bagi pelayanan untuk membangun gedung pelayanan jemaat Rantepao. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau hadapanmu Yesus. Tanda syukurku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri.
berikan padamu, semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Tanda syukur ku berikan sebagai anak Tuhan, berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Cek. Di sini ada bahan natural yang kita akan uangkan untuk pembangunan gedung pelayanan kita. Buah naga, bisa duka di tanah na dete. Daunnya atau buahnya, kalau langsung medikan dia kok to. Taruh harga. Tak emo. 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Solana bang siapa? Buah naga, bisa bang siapa di tanah teh? 500.000 satu kali, 500.000 dua kali, 500.000 tiga kali. Gogos, perkesangan nate. Pokoknya dikande. Malas supa. Gogos. Malas subang pa. Beda patay pa na masarapan sulit dakote langsung na pasarapan. 50.000, 100.000, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Ndepa 50.000, 50.000 satu kali, 100.000, 100.000 dua orang, 200.000 tiga kali. Masih ada 100.000, 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Terakhir gogos 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Yang terakhir ini bermacam-macam teh buah jong teh. Apa sih sanganna tapi di kandena. Dibaluk sola inanda. Termasuk plastikna. 50.000, 100.000,
100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Oh, dem papale, aku sampai terakhir. Paling terakhir. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 500.000 tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas persembahan yang diberikan kepada kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kami datang mengucap syukur lagi kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk menyatakan salah satu buah iman kami, yaitu persembahan. Kami beri dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Terimalah kiranya persembahan kami, berkatilah ya Tuhan, agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Baik yang kami berikan melalui kantong-kantong kolekte maupun melalui natura dan penguangannya. Ajarlah kami juga menggunakan segala berkat Tuhan yang ada pada kami secara bertanggung jawab untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk diri kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami agar firman ini kami boleh memahami dengan baik. Engkau mengarahkan kami pada jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan. Terima kasih atas sukacita dan kedamaian. Terima kasih atas rumah tangga kami. Terima kasih atas anak cucu. Terima kasih atas kedamaian yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan pengabdian-pengabdian kami. Kami berdoa Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, agar kami tetap melaksanakan kehidupan ini, pekerjaan kami, rumah tangga kami dengan sukacita dan penuh kedamaian. Terima kasih atas umur yang Tuhan tambahkan kepada sejumlah saudara kami, anak-anak kami. Saya dengan bertambahnya umur, mereka semakin berhikmat untuk mengelola kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan Jemaat Rantepao pada minggu ke depan ini. Tuhan kiranya berkati agar semua tugas pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa bagi rencana pemberkatan perkawinan Saudara Ardi Paltan Rego dengan Saudara Novianti yang akan dilaksanakan di Lu Utara pada tanggal 11 Januari. Semoga persiapan-persiapan itu dilaksanakan dengan baik
dan rencana perkawinan berlangsung dengan baik, semuanya karena Tuhan berkenan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, sukacita kepada kedua saudara kami dan seluruh keluarga. Kami doakan hamba-Mu Pendeta Efraim Asa Matasak yang berduka karena orang tua yang Tuhan panggil dari tengah-tengah mereka. Tuhan kuatkan iman, berikan kesabaran dan penghiburan kepada seluruh kaum keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Sarah Tiku pada hari Senin 8 Januari di Dendek. Semoga pelayanan penghiburan berjalan dengan baik, keluarga dikuatkan iman dan pengharapannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah syukur keluarga YR Sirompo pada hari ini dan Bapak Andarias Tasinan dan Ibu Agustina Patak pada hari Minggu 14 Januari yang akan datang. Semoga ibadah syukur mensyukuri segala pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pembangunan pelayanan jemaat, gedung pelayanan jemaat Rantepau. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pada waktunya selesai dengan baik untuk digunakan bagi pelayanan di jemaat Rantepau. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada para tukang, kepada panitia, majelis gereja, dan seluruh warga jemaat untuk juga mendukung kegiatan pembangunan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja di mana saja Engkau berkati dalam melaksanakan peribadatan, kami boleh bersatu di dalam iman memuliakan Tuhan. Pemerintah kami bersama dengan segala aparatnya berikan hikmat dan kearifan agar melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab bagi terciptanya perdamaian, keadilan di bumi Indonesia ini. Terutama ya Tuhan, dalam rangka mempersiapkan bangsa kami menghadapi pemilu 14 Februari yang akan datang. Semoga pemilu berjalan dengan baik dan semua menikmati sukacita kedamaian dalam pesta demokrasi ini. Semua warga jemaat dengan berbagai profesi, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan baik sebagai TNI, Polri, ASN, para dokter, para medis, buruh, petani, pedagang. Kami bawa di hadapan-Mu. Engkau kiranya terlibat di dalam usaha-usaha mereka, memberikan hikmat kepada mereka agar dapat melaksanakan profesi mereka dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga berdoa atas kedukaan dan penghiburan bagi bersama dengan Mama Lois di kelompok 1B atas meninggalnya nenek di kampung tadi pagi. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama pada hari ini. Inilah doa kami, syukur kami, berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan doa ini dan menyahuti doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita mengagungkan nama Tuhan melalui PKJ 184 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Tekuk lutut memuliakan
Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Pergilah, jalani kehidupanmu dalam terang firman Tuhan, dan yakinilah sesungguhnya firman yang menata dan membarui dunia. Kami siap diterangi dan dituntun oleh Sang Firman yang menghidupkan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini, bersyukur kepada Tuhan yang telah memakai hamba-Nya, Bapak Pendeta Musa Salusu, untuk melayani kita pada saat ini. Tuhan memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan di dalam rencana dan harapan ke depannya. Tuhan dimuliakan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 133 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi malam kelam. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyandangkanmu.
Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majus di malam kelam. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai penggantinya mandastanmu.